Eh, Terkait vonis ya, Richard Eliezer Pudihang Lumiu. Apabila kita lihat putusan hakim itu, putusan hakim ini dalam tingkat pertama, pengadilan negeri, bahwa hakim memutus sesuai dengan apa yang didakwakan jaksa. Emang itu asasnya seperti itu. Hakim memutus sesuai yang didakwakan jaksa, itu pasal 340. Dakwaan primer dari jaksa. Dan ketika kami mencermati seluruh putusan itu, ya, baik dari FS sampai Eliezer kemarin, bahwa hakim mengambil alih seluruh fakta hukum yang ada dalam dakwaan jaksa. Di samping dakwaan primer dibuktikan sesuai dakwaan jaksa, juga seluruh pertimbangan hukum itu diambil alih oleh hakim. Pertimbangan hukum yang dibangun oleh hakim tidak terlepas dari rekustur yang diajukan jaksa maupun replik yang disampaikan jaksa. Itu semua diambil alih. Dan kami menilai seperti itu. Ketika hakim berbeda menjatuhkan tuntutan dari tuntutan pidana dalam praktek hukum, karena kita sama-sama praktisi, itu hal yang wajar. Ya. Bisa hakim menaikkan, bisa hakim menurunkan. Namun hakim tetap berpegang kepada alat bukti dan jaksa telah berhasil meyakinkan hakim. Sehingga hakim sepakat. Lalu tentang tinggi rendahnya, itu adalah keyakinan hakim. Kawan-kawan semua yang saya hormati, terkait dengan putusan terhadap Richard Eliezer Pudihang Lumiu, Kejaksaan Agung Republik Indonesia melalui pemikiran yang mendalam dari mulai jaksa penuntut umum, satu sikap yang memaafkan berdasarkan keikhlasan. Dalam hukum manapun, hukum nasional kita maupun hukum agama, termasuk hukum adat, kata maaf itu adalah yang tertinggi dalam putusan hukum. Berarti ada keikhlasan daripada orang tuanya. Dan itu terlihat dari ekspresi menangis, bersyukur diputus hakim seperti itu. Jaksa sebagai representasi daripada korban. Kami mewakili korban dan negara dan masyarakat. Melihat perkembangan. Kejaksaan Agung menyatakan tidak akan mengajukan banding terhadap vonis terhadap terdakwa kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat, Richard Eliezer Pudihang Lumiu. Kejaksaan menyatakan menghormati putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Fadil mengatakan keputusan tidak mengajukan banding diambil atas beberapa pertimbangan. Kejaksaan, kata dia, menilai keadilan substantif telah terpenuhi dalam vonis terhadap Richard. Selain itu, kata dia, kejaksaan juga menimbang sikap keluarga Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat yang menyatakan telah memaafkan Richard. Sebelumnya, Majelis Hakim PN Jakarta Selatan memvonis Richard Eliezer 1 tahun 6 bulan penjara pada hasil keputusan kemarin. Hakim meyakini Richard terbukti terlibat sebagai eksekutor pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Meskipun demikian, hakim menilai Richard bukan sebagai pelaku utama kasus itu. Majelis Hakim menyebut mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri, Irjen Verdi Sambo, sebagai otak pembunuhan tersebut. Vonis tersebut jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa, yakni 12 tahun penjara. Hakim memvonis ringan Richard karena beberapa alasan. Di antaranya, status Richard sebagai justice kolaborator, yaitu saksi pelaku yang bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap sebuah kasus. Kejaksaan Agung memutuskan tidak akan mengajukan banding atas vonis yang diterima oleh Richard Eliezer. Beberapa pertimbangan Kejagung dalam hal ini salah satunya adalah adanya pemberian maaf dari keluarga korban Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J.
Hal ini menunjukkan adanya keikhlasan dari keluarga korban atas putusan vonis tersebut. Jaksa Agung Muda Pidana Umum atau Jampindum Kejagung RI, Fadli Zumhana mengatakan pihaknya telah melihat adanya keadilan yang telah dirasakan bagi keluarga maupun masyarakat. Kami melihat bahwa pihak keluarga korban ini Ibu Yosua dan Bapak Yosua dan kerabatnya. Saya melihat perkembangan dari mulai proses persidangan sampai akhir kemarin putusan Richard Eliezer Pudihang Lumiu. Satu sikap yang memaafkan berdasarkan keikhlasan. Dalam hukum manapun, hukum nasional kita maupun hukum agama, termasuk hukum adat, kata maaf itu adalah yang tertinggi dalam putusan itu. Berarti ada keikhlasan daripada orang tuanya. Dan itu terlihat dari ekspresi menangis, bersyukur diputus hakim seperti itu. Jaksa sebagai representasi daripada korban. Kami mewakili korban dan negara dan masyarakat. Melihat perkembangan seperti itu. Kami salah satu pertimbangannya adalah untuk tidak melakukan upaya hukum banding dalam perkara ini. Selain itu, Richard Eliezer juga disebut telah berani membongkar kasus tersebut sehingga ia mau menjadi justice kolaborator atau saksi pelaku yang bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap kasus pembunuhan ini. Pihak Kejagung juga menilai sikap berani mengatakan kebenaran dan selalu kooperatif selama persidangan yang ditunjukkan Richard merupakan contoh bagi pelaku penegak hukum. Sementara, pihak Kejagung juga menghargai keputusan hakim yang telah mewujudkan keadilan yang dapat diterima oleh masyarakat. Selain itu, Fadil menyebut kuasa hukum dari Richard Eliezer sebelumnya juga telah menyatakan pihaknya tidak mengajukan banding atas vonis yang diterima oleh Richard Eliezer. Dengan begitu, putusan tersebut telah ingkrah atau putusan tersebut dinyatakan berkekuatan hukum tetap. Sebelumnya, majelis hakim telah menjatuhkan vonis 1 tahun 6 bulan penjara kepada Richard Eliezer. Tuntutan vonis ini lebih ringan dari tuntutan JPU sebelumnya, yaitu 12 tahun penjara. Hakim menyebut, hal yang memberatkan Richard hanya satu, yaitu ia tidak menghargai kedekatannya dengan Brigadir J lantaran bersedia memenuhi perintah Verdi Sambo untuk membunuh Brigadir J. Dari kelima terdakwa kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J, vonis Richard merupakan yang paling rendah,